Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan bab yang berjudul Analyzing the Business Case. Nah, sebelum memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nina Anindya dengan NPM 210130100184. Kemudian saya sendiri, Prita Maidianti dengan NPM akhir 176. Kemudian ada Abrar Abiyu dengan NPM akhir 197, Melati Dinda dengan NPM akhir 214, dan Alicia Arisanti dengan NPM akhir 217. Nah, kemudian kita masuk pada materi pertama, yaitu strategic planning. Apa sih strategic planning itu? Strategic planning atau perencanaan strategis ini adalah proses untuk mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya organisasi dalam jangka panjang. Nah, rencana strategis ini berfokus pada masa depan, biasanya itu mencakup periode 3, 5, 10 hingga 10 tahun hingga lebih, melampaui aktivitas sehari-hari. Nah, di sini juga ada role of IT atau tim IT itu harus juga menyediakan sumber daya IT yang mendukung tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Nah, oleh karena itu, manajer IT ini dan analisis sistem perlu memahami serta berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan strategi. Manajer IT ini harus mempersiapkan kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan data warehouse baru sambil tetap menangani masalah jangka pendek, misalnya bug logika pada sistem pengajian. Pada umumnya, tim IT ini meninjau setiap usulan, proyek, dan permintaan sistem terkait IT untuk memastikan apakah memiliki justifikasi bisnis yang kuat. Kemudian selanjutnya ada strategic planning overview. Jadi perencanaan strategis ini dimulai dengan pernyataan misi atau mission statement, di mana pernyataan misi ini yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Nah, pernyataan misi ini biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang, pentingnya para pemangku kepentingan perusahaan, serta komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat. Nah, sebagai contoh nih, pernyataan dari misi Google yang tercantum di situs resminya dirumuskan secara singkat to organize the world's information and make it universally accessible and useful, yaitu artinya mengorganisasi informasi dunia dan membuatnya dapat diakses serta bermanfaat bagi semua orang. Dengan pernyataan misi sebagai landasannya, perusahaan itu dapat kemudian mengembangkan tujuan dan sasaran jangka pendek. Nah, untuk critical success factors itu ada kunci objektif, yaitu berdasarkan misi perusahaan itu dapat menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang, termasuk faktor keberhasilan kritis yang wajib dicapai. Nah, untuk mendukungnya itu dibuatlah tactical plans atau rencana taktis seperti pembuatan situs web baru dan pelatihan tim layanan pelanggan. Nah, kemudian semua sasaran ini kemudian diterapkan dalam operasional bisnis sehari-hari dengan dukungan IT dan sumber daya perusahaan yang memadai. Selanjutnya yaitu SWOT analisis atau analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu adalah SWOT itu singkatan dari strengths, weakness, opportunities, and threats. Di mana strengths itu merupakan kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threats itu adalah ancaman. Nah, analisis SWOT ini bisa diterapkan pada berbagai tingkat seperti produk tertentu, proyek, divisi operasional, keseluruhan perusahaan, atau bahkan pernyataan misi. Nah, dengan tujuan utamanya adalah untuk membantu perusahaan menghindari penetapan sasaran yang tidak realistis, tidak menguntungkan, atau sulit dicapai. Nah, kemudian analisis SWOT ini menelaah sumber daya teknis manusia dan keuangan suatu perusahaan.
contoh dari analisis SWOT ini ada di gambar 2.21 yang sebelah kanan. Nah, di situ tuh ada daftar berpoin menunjukkan contoh umum kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, ancaman atau threats untuk sebuah organisasi yang sedang mempertimbangkan perluasan operasi online berbasis web. Nah, di situ dijelaskan contohnya nih, untuk strengths tersendiri. Di situ staff yang pertama ada staff desain web yang sudah sangat baik. Tingkat pergantian analisis sistem yang rendah. Jaringan telah diperbarui baru-baru ini. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, itu mereka masih menggunakan beberapa sistem lama. Lalu permintaan kenaikan anggaran itu ditolak dan dokumentasi itu memerlukan pembaruan. Lalu untuk ada opportunities atau peluang. Nah, di sini tuh mereka tuh memiliki posisi yang baik untuk ekspansi. Nah, berpotensi menjadi yang pertama dalam peluncuran perangkat lunak baru dan berpotensi pertumbuhan tinggi dalam bisnis antar perusahaan atau B2B. Nah, untuk ancamannya tersendiri itu ada munculnya persaingan baru di bidang web yang agresif, kemudian terkena dampak dari peraturan baru FCC dan perusahaan lain bisa menawarkan keuntungan yang lebih baik atau lebih besar tuh. Nah, seiring berjalannya proses SWOT ini, manajemen itu akan meninjau sumber daya yang spesifik, operasi bisnis, dan aset berharga. Nah, sebenarnya tidak ada pendekatan baku dalam perencanaan strategis ini. Beberapa manajer itu berpendapat bahwa pernyataan misi perusahaan sebaiknya memuat pesan inspiratif bagi para pemangku kepentingan. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa tanpa penilaian SWOT yang realistis, perusahaan itu juga berpotensi mengembangkan pernyataan misi yang tidak dapat dicapai. Nah, sebagian besar perusahaan juga memandang proses perencanaan strategis itu sebagai suatu interaksi dinamis di mana pernyataan misi perusahaan mencerminkan visi jangka panjang sekaligus menetapkan tujuan yang realistis dan sesuai dengan kondisi dunia yang di dunia nyata. Nah, selanjutnya kita akan membahas the role of the IT department. Nah, bagian ini tuh menjelaskan peran penting departemen IT dalam perencanaan strategis perusahaan. Nah, seorang analis sistem itu perlu terlibat aktif karena perannya itu bukan hanya menyelesaikan tugas teknis sehari-hari, tapi ia itu juga mendukung arah dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Misalnya nih, daripada hanya fokus pada penggunaan alat case atau CASE, seorang analis sistem itu juga perlu melihat kontribusinya dalam membantu perusahaan mencapai kesuksesan bisnis baru. Nah, analisis sistem itu harus memahami peran strategis departemen dan tidak hanya terbatas pada aspek teknis. Nah, perencanaan yang matang itu sangat penting bagi keberhasilan proyek IT dan sebaiknya dimulai sejak sedini mungkin. Kemudian ada kesesuaian proyek di mana setiap proyek IT itu harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan serta mampu memenuhi kebutuhan operasional yang ada. Lalu ada ruang lingkup yang jelas atau clear scope, di mana ruang lingkup proyek ini harus ditetapkan dengan jelas sejak awal dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang terakhir ada tujuan yang realistis, di mana tujuan proyek itu harus dirancang agar realistis, dapat dicapai, dan didasarkan pada asumsi batasan serta faktor-faktor pendukung yang relevan. Berikutnya adalah materi terkait strategic planning tools. Dalam perencanaan strategis, organisasi itu sering mengandalkan tim IT untuk memilih alat yang mendukung aktivitas perencanaannya. Beberapa pendekatan yang umum itu, yang pertama ada metode tradisional atau text-based, ini bisa menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Microsoft Excel. Kemudian ada pendekatan lebih lanjut atau case tools, yaitu computer aided software engineering, itu digunakan untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya ada teknik lain yaitu non-case tool, contohnya itu kayak mind map, balance scorecard,
dan gap analysis. Jadi sebenarnya peran dari analisis sistem ini itu untuk mengetahui kapan dan dalam konteks proyek apa setiap alat atau teknik ini tuh paling tepat digunakan. Selanjutnya terkait dengan the business case. Dalam fase perencanaan sistem, tim IT itu meninjau sistem request untuk menentukan apakah terdapat alasan bisnis yang kuat di balik proposal tersebut. Business case sendiri adalah alasan atau justifikasi untuk mengajukan suatu proyek. Harus mempertimbangkan misi, tujuan, serta kebutuhan IT organisasi. Untuk karakteristik bisnis case yang baik itu komprehensif, menjelaskan proyek dengan jelas, memberikan justifikasi mengapa proyek tersebut itu perlu dilakukan, dan juga mengestimasi dampak finansial proyek. Pertanyaan yang dijawab dalam business case itu mengapa proyek ini dilakukan, tentang apa, bagaimana solusi menjawab isu ini, berapa biaya dan berapa lama proyek akan berlangsung, apakah akan ada penurunan produktivitas selama masa transisi, apakah ada ROI atau return on investment pada periode payback, dan lain sebagainya. Business case ini tuh membantu manajemen memutuskan apakah proyek ini tuh layak dilanjutkan, sedangkan yang buruk itu bisa membingungkan dan gagal memberikan arah yang jelas. Selanjutnya terkait sistem request. Sistem request sendiri adalah titik awal sebagian besar proyek sistem informasi. Merupakan permintaan resmi untuk dukungan IT yang bisa berupa peningkatan sistem yang ada, perbaikan masalah pada sistem, penggantian sistem lama, pengembangan sistem baru untuk mendukung kebutuhan bisnis yang saat ini maupun masa depan. 6 alasan utama sistem request itu adalah yang pertama, stronger control atau kontrol yang lebih kuat. Sistem ini tuh memiliki kontrol efektif untuk menjamin keamanan dan keakuratan data. Selanjutnya ada reduce cost atau pengurangan biaya. Sistem lama mungkin mahal dioperasikan karena suatu masalah teknis tertentu, kelemahan desain, atau membutuhkan kebutuhan bisnis yang berubah. Kemudian ada more information atau kebutuhan informasi lebih banyak. Sistem lama mungkin itu menghasilkan informasi yang tidak terlalu memadai atau tidak relevan lagi. Yang keempat ada better performance atau performa yang lebih baik. Sistem lama itu mungkin kayak lambat, tidak mampu menanggapi pertumbuhan bisnis, dan lain sebagainya. Lalu ada improve service, yaitu layanan yang lebih baik. Permintaan sering diajukan untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan atau pengguna internal. Kemudian ada more support for new product and service, dukungan lebih besar untuk produk atau jasa baru. Produk atau jasa baru seringkali membutuhkan dukungan IT tambahan, contohnya layanan upgrade. Sebaliknya, hilangnya dukungan vendor pada produk lama juga bisa memaksa organisasi untuk meningkatkan atau mengganti sistem. Oke, baik, kita masuk pada materi berikutnya yang dimana di sini ada factor affecting system project atau faktor yang mempengaruhi sistem project. Jadi ada dua faktor. Yang pertama ada internal. Jadi yang pertama dalam faktor internalnya ini ada strategic plan. Nah, dalam sebuah perusahaan sendiri itu pastinya memiliki strategi untuk mencapai tujuan dan juga objektif mereka. Di mana sebuah perusahaan ini pastinya akan mendevelop atau membuat sebuah IT support atau sebuah sistem project yang akan membantu mereka untuk mencapai tujuannya dengan menyusun strategi yang dimana di sini sistem ini dibangun sesuai request dan persetujuan dari IT-nya mereka sesuai prioritasnya untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan itu. Lalu yang kedua di sini ada top managers. Jadi top manager sendiri itu di sini mempengaruhi sistem project dikarenakan uh, biasanya top managers menginginkan project dengan skala besar yang dimana ini akan memungkinkan membuat sebuah sistem project itu harus diperbarui atau IT sistemnya itu harus mendapat pembaruan yang lebih kuat atau yang lebih terkini agar bisa menggali informasi yang lebih banyak dan juga membuat keputusan yang lebih bagus untuk mensupport
misi sebuah perusahaan itu. Lalu di sini ada user request atau eh, user request atau permintaan pengguna dalam perusahaan itu sendiri yang biasanya jadi user request ini tuh akan mempengaruhi sistem project yang dimana ketika mereka melakukan projectnya atau pekerjaannya itu mereka mungkin butuh sebuah eh, device atau service IT dan juga support yang lebih tangguh atau lebih unggul seperti contohnya mereka untuk mengimprove pada website company dan juga untuk sales analyze laporannya dan juga untuk mengakses lokasi-lokasi penjualan dan untuk online system yang mungkin memudahkan bagi customer atau juga pengguna itu sendiri. Jadi ini akan mempengaruhi sistem project. Lalu untuk selanjutnya itu Information Technology Department. Jadi Information Technology Department sendiri itu yang merupakan departemen IT itu sendiri yang dimana eh, biasanya IT staff itu merekomendasikan eh, atau meminta sebuah sebuah pembaruan pada sistem teknologi atas pengetahuan mereka sendiri yang nantinya untuk memudahkan kinerja perusahaan itu yang dimana ini akan mempengaruhi sistem project yang akan digunakan. Ya, lalu ada existing system and data yang dimana existing system and data ini merupakan bisa dianggap seperti sistem atau data yang sudah ada, yang dimana ini pasti bisa menjadi sebuah error atau sebuah masalah yang ini pasti akan men-trigger atau memicu untuk meminta sebuah sistem project yang lebih unggul atau dapat menyesuaikan terhadap masalah yang ada. Bisa saja seperti dalam mengatasi sistem yang sudah lama atau sistem yang sudah tua, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama, maka dari itu diperlukan pembaruan terhadap sistem projectnya. Lalu yang terakhir ada company finance yang dimana ini merupakan keuangan atau anggaran dari perusahaan itu sendiri untuk me- me- mengadakan sistem project itu sendiri yang dimana ini pastinya sistem project ini akan mengikuti berapa anggaran yang digunakan untuk menyediakan peralatan-peralatan ataupun sistem yang nantinya digunakan untuk menjalankan project dan juga perusahaan ini. Lalu kita lanjut pada faktor eksternal. Jadi yang pertama di sini ada teknologi. Ya, teknologi sendiri ini pastinya sangat berpengaruh yang dimana pasti dari tahun ke tahun selanjutnya akan terjadi pembaruan sistem teknologi yang ini pasti akan jadi pemicu untuk perubahan teknologi yang digunakan dalam sebuah bisnis dan juga lingkungan sekitarnya nanti. Lalu untuk supplier sendiri, itu karena sebuah bisnis pastinya memiliki koneksi dengan supplier atau punya kode-kode tertentu yang mungkin akan yang bisa untuk mengintegrasikan sistem mereka dengan lebih cepat. Contohnya mungkin dalam inventory control sistemnya itu yang dimana ini termasuk contoh dalam EDI, Electronic Data Change. Jadi ini akan mempengaruhi sistem project. Lalu untuk customers. Jadi customers ini pasti sangat mempengaruhi pada sistem project. Contohnya itu dalam penggunaan CRM yang ini akan mempengaruhi
kualitas pelayanan pada seluruh customer yang dimana ini akan mengintegrasikan semua customer melalui event dan juga transaksi, pemasaran, marketing, dan juga penjualan. Ini akan menentukan bagaimana sistem project ini dibentuk. Lalu selanjutnya di sini ada competitors ya. Untuk kompetitor sendiri ini seperti kompetisi ya antar perusahaan yang dimana di sini pastinya akan menjadi sebuah pengambilan keputusan untuk apa yang harus diambil dalam sebuah perusahaan ini untuk bersaing antara sesama kompetitor agar perusahaan mereka tetap sesuai dengan tujuan dan juga tetap berjalan dengan lancar. Lalu ada yang selanjutnya di sini the economy. Ya, dengan ekonomi ini sendiri ini pastinya sangat mengefek pada sistem project yang dimana ekonomi ini akan terus bertumbuh dan juga pasti akan melebar yang dimana volume dan juga uh, pertumbuhannya itu harus diikuti dengan sistem yang mumpuni yang dapat menopang keadaan dan juga informasi yang nantinya digunakan untuk planning ke depannya. Lalu yang terakhir di sini ada government. Ya, untuk government sendiri ini berpengaruh pada sistem project dikarenakan pasti pemerintah ini itu memiliki regulasi yang digunakan dalam uh, IT sistem yang diterapkan dalam ranah tersebut. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yang di sini ada processing system request atau proses bagaimana meminta sebuah sistem. Jadi yang pertama kita ketahui terlebih dahulu. Jadi biasanya ya sebuah instansi atau sebuah perusahaan itu kadangkala memiliki keterbatasan kemampuan IT untuk menangani sebuah masalah. Maka dari itu ada di mana request system yang di ini itu nanti membantu untuk menjalankan masalah itu atau menangani masalah itu. Ya, jadi ini mekanismenya itu akan diseleksi, evaluasi, dan juga diprioritaskan. Jadi yang pertama di sini ada sistem request form. Nah, contohnya seperti ini, yang dimana di dalam formnya ini ada submit request, ada first name, last name, telepon, email, dan dimana deskripsi masalahnya atau deskripsi untuk mencurahkan apa keperluannya. Nah, jadi ini tuh sistem form request ini tuh untuk menstandarisasi pengajuan permintaan sistem yang harus digunakan, di mana ya ini formulirnya itu sederhana dan isinya itu deskripsi kebutuhan, alasan, serta dokumen pendukung untuk menjadi bukti pengajuan seleksinya nanti. Nah, nantinya setelah diterima IT manager, ini akan ditinjau untuk ditentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sistem request tool. Jadi langsung kita pada contohnya di sini ada Integrify yang dimana di sini itu sistem ini tuh sebuah sebuah alat khusus untuk mengelola, melacak, dan juga menganalisis request berdasarkan aturan bisnis tertentu. Jadi, eh, kenapa ada request tool ini? Jadi, terkadang itu sebuah permintaan atau kasus dari pihak eksternal yang dimana sebuah organisasi atau instansi itu memerlukan alat khusus untuk menyelesaikan permintaan tersebut. Jadi ada sistem request tool ini untuk mengatasi hal tersebut. Tools ini tuh membantu
untuk memonitor performa, transparansi, dan juga akuntabilitas proses pengajuannya nanti. Nah, yang terakhir di sini ada sistem review komite. Jadi, ya komite itu sendiri tujuannya untuk mengevaluasi permintaan dan juga prioritasnya itu tadi. Biasanya dalam perusahaan kecil itu ada satu orang IT itu bertanggung jawab untuk menilai request yang jadinya orang ini akan berkonsultasi pada user ataupun manajer agar kebutuhan sistem bisnis ini tetap terpenuhi dan bisnisnya tetap dijalankan. Nah, untuk umumnya sendiri, review komite ini itu terdiri dari IT director dan juga beberapa manajer dari departemen lain. Nah, salah satu contoh, di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang dimana ada sini ada dari grup marketing yang ingin untuk menganalisis bagaimana spending dari customer, dari habitnya itu bagaimana customer itu, dan juga untuk memperkirakan bagaimana tren di masa depan. Lalu yang kedua di sini ada dari grup technical support yang menginginkan cellular link. Jadi untuk eh, dapat mendownload data secara instan dan dapat menjadikan pekerjaan itu menjadi efektif. Lalu yang ketiga di sini ada accounting department yang ingin mendesain ulang bagaimana bagaimana laporan dari customer dan juga untuk mengizinkan internet aksesnya. Lalu yang keempat di sini ada dari produksi staff yang ingin untuk mensistem uh, sistem kontrol inventory-nya yang dapat pertukaran data dengan supplier-supplier lainnya. Nah, dari pertanyaan ini tuh, kalau seorang komite itu uh, akan akan menyimpulkan bagaimana proyek mana yang sebaiknya yang dijalankan terlebih dahulu dan juga kriteria apa yang harus digunakan dan bagaimana prioritas yang harus ditentukan. Assessing request feasibility atau menilai kelayakan permohonan. Jadi permintaan sistem itu harus melewati beberapa pengujian untuk melihat apakah layak untuk dilanjutkan. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menyaring permintaan sistem yang tidak layak. Misalnya, permintaan tidak akan layak jika memerlukan perangkat keras atau perangkat lunak yang telah ditolak oleh perusahaan. Terkadang, menilai kelayakan permintaan itu cukup sederhana dan dapat dilakukan dalam beberapa jam. Namun, jika permintaan tersebut melibatkan sistem baru atau perubahan besar, maka diperlukan pencarian fakta dan investigasi yang ekstensif dalam bentuk studi kelayakan. Nah, di sini yang pertama ada feasibility studies atau studi kelayakan. Di sini menggunakan 4 tolak ukur utama untuk mengukur suatu proposal, yaitu kelayakan operasional, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, dan kelayakan jadwal. Yang kedua yaitu ada operational feasibility atau kelayakan operasional, berarti bahwa sistem yang diusulkan akan digunakan secara efektif setelah dikembangkan. Jika pengguna mengalami kesulitan dengan sistem baru, sistem tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga, ada economic feasibility atau kelayakan ekonomi. Ini berarti bahwa manfaat yang diproyeksikan dari sistem yang diusulkan lebih besar daripada perkiraan biaya yang biasanya dianggap sebagai total biaya kepemilikan, yang mencakup biaya dukungan dan pemeliharaan berkelanjutan serta biaya akuisisi. Yang keempat, ada technical feasibility atau kelayakan teknis. Ini mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, memasang, atau mengoperasikan sistem. Yang kelima, ada schedule feasibility atau kelayakan jadwal. Berarti bahwa suatu proyek itu dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang dapat diterima. Saat menilai kelayakan jadwal, seorang analis sistem itu harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dan biaya. Misalnya mempercepat jadwal proyek, mungkin membuat proyek tersebut layak tapi jauh lebih mahal. Setting priorities
atau menetapkan prioritas. Nah, setelah menolak permintaan sistem yang tidak layak, komite peninjauan sistem tuh harus menetapkan prioritas untuk item yang tersisa. Nah, prioritas tertinggi itu diberikan kepada permintaan proyek yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya rendah dalam waktu terpendek. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi evaluasi proyek seperti yang pertama di sini ada dynamic priorities atau prioritas dinamis. Perlu dicatat bahwa banyak proyek itu bersifat dinamis. Misalnya, proyek yang mengadopsi metodologi agile itu cenderung mengalami perubahan cepat sepanjang siklus hidup pengembangan sistem. Nah, perubahan ini tuh dapat menyebabkan prioritas permintaan juga berubah. Yang kedua, ada faktor effect priority atau faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas. Nah, tidak semua proyek itu unggul di setiap aspek. Ada proposal yang tidak menekankan biaya namun menawarkan fitur penting. Ada pula yang mampu menurunkan biaya operasional tetapi membutuhkan investasi tambahan pada perangkat keras. Nah, beberapa proyek lain itu sangat menarik namun membutuhkan waktu lama sebelum memberi manfaat yang nyata. Yang ketiga, ada proyek diskresioner dan non-diskresioner. Nah, proyek manajemennya memiliki pilihan dalam pelaksanaannya itu disebut proyek diskresioner. Proyek yang tidak memiliki pilihan disebut proyek non-diskresioner. Nah, membuat laporan baru untuk pengguna itu merupakan contoh proyek diskresioner dan menambah laporan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Federal yang baru itu merupakan contoh proyek non-diskresioner. Selanjutnya yaitu the preliminary investigation atau penyelidikan awal. Seorang analis sistem melakukan penyelidikan awal untuk mempelajari permintaan sistem dan merekomendasikan tindakan spesifik. Setelah mendapatkan izin untuk melanjutkan, analis berinteraksi dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk yang pertama yaitu perencanaan penyelidikan awal. Sebelum memulai penyelidikan awal, penting untuk memberitahu semua pihak tentang penyelidikan tersebut dan menjelaskan peran analis sistem. Pertemuan dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya seperti staf IT harus dijadwalkan untuk menjelaskan proyek, menjelaskan peran dan tanggung jawab, menjawab pertanyaan, dan mengundang masukan. Komunikasi interaktif dengan pengguna dimulai pada tahap ini dan berlanjut sepanjang proses pengembangan. Selanjutnya yaitu melakukan penyelidikan awal. Selama penyelidikan awal, seorang analis sistem biasanya mengikuti serangkaian langkah. Prosedur yang tepat tergantung pada sifat permintaan, ukuran proyek, dan tingkat urgensi. Langkah yang pertama yaitu memahami masalah atau peluang. Jika permintaan sistem melibatkan sistem informasi baru atau perubahan signifikan pada sistem yang sudah ada, maka analis sistem mungkin perlu mengembangkan profil bisnis yang menggambarkan proses bisnis dan fungsi saat ini. Bahkan jika permintaan tersebut melibatkan perubahan atau peningkatan yang relatif kecil, dampak perubahan tersebut terhadap operasi bisnis dan sistem informasi lainnya harus dipahami. Langkah yang kedua yaitu menentukan ruang lingkup dan batasan proyek. Menentukan ruang lingkup proyek berarti mendefinisikan batas-batas spesifik atau cakupan proyek. Selain menentukan ruang lingkup proyek, semua batasan sistem harus diidentifikasi. Batasan adalah persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh sistem atau hasil yang harus dicapai oleh sistem. Terlepas dari jenisnya, semua batasan harus diidentifikasi sedini mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, melakukan penyelidikan. Tujuan pengumpulan fakta adalah untuk mengumpulkan data tentang kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan jadwal. Pengumpulan fakta melibatkan berbagai teknik, yaitu yang pertama analisis diagram organisasi, yang kedua melakukan wawancara, ketiga review dokumentasi, keempat memantau operasi, kelima melakukan survei pengguna, dan yang keenam analisis data. Langkah yang keempat yaitu analisis data kegunaan proyek, biaya, manfaat, dan jadwal. Selama tahap pengumpulan data, informasi dikumpulkan mengenai perkiraan biaya proyek, manfaat yang diharapkan, dan masalah jadwal yang dapat mempengaruhi implementasi. Sebelum kelayakan dapat dievaluasi, data ini harus dianalisis dengan cermat. Jika wawancara dilakukan atau survei digunakan, data harus ditabulasi agar lebih mudah untuk dipahami. Langkah yang kelima yaitu adalah evaluasi kelayakan. Yang pertama ada kelayakan operasional. Pengumpulan data harus mencakup tinjauan terhadap kebutuhan, persyaratan, dan harapan pengguna. Saat data ini dianalisis,
Cari area yang mungkin menimbulkan masalah bagi pengguna sistem dan cara penyelesaiannya. Karena kelayakan operasional berarti sistem akan digunakan secara efektif. Ini merupakan area yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang kedua yaitu kelayakan ekonomis. Menggunakan data penelusuran fakta, alat analisis keuangan dapat diterapkan untuk menilai kelayakan. Yang ketiga yaitu kelayakan teknis. Data penelusuran fakta harus mengidentifikasi sumber, daya perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang diperlukan untuk mengembangkan, menginstal, mengoperasikan sistem. Dengan data ini, daftar periksa dapat dikembangkan yang akan menyoroti biaya teknis dan masalah jika ada. Kemudian yaitu kelayakan jadwal. Data penelusuran fakta harus mencakup harapan pemangku kepentingan terkait waktu yang dapat diterima dan tanggal penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu tugas akhir dalam penyelidikan awal. Tugas akhir adalah merangkum hasil dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada manajemen dalam bentuk laporan dan atau presentasi. Laporan tersebut mencakup evaluasi permintaan sistem, perkiraan biaya dan manfaat, serta argumen untuk bertindak, yang merupakan ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi spesifik. Format dari tugas akhir dalam penyelidikan yaitu yang pertama ada pengantar. Pengantar berisi deskripsi singkat tentang sistem, nama orang atau kelompok yang melakukan penyelidikan, dan nama orang atau kelompok yang menginisiasi penyelidikan. Yang kedua yaitu ringkasan permintaan sistem. Ringkasan ini menjelaskan dasar dari permintaan sistem. Selanjutnya temuan. Bagian temuan berisi hasil penyelidikan awal, termasuk deskripsi ruang lingkup proyek, batasan, dan kelayakan. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Ringkasan permintaan proyek dan rekomendasi spesifik. Kemudian peran proyek, bagian ini mencantumkan orang-orang yang akan berpartisipasi dalam proyek dan menjelaskan peran masing-masing. Perkiraan waktu dan biaya, bagian ini menjelaskan biaya pengadaan dan pemasangan sistem serta total biaya kepemilikan selama masa pakai sistem. Kemudian manfaat yang diharapkan, bagian ini mencakup manfaat tangible dan intangible yang diantisipasi serta jadwal yang menunjukkan kapan manfaat tersebut akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu ada lampiran. Lampiran disertakan dalam laporan jika informasi pendukung perlu dilampirkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.